Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Uliarati, mahasiswa Konurs Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Hari ini saya akan menyampaikan laporan kasus keperawatan medikal bedah yang saya kelola, yaitu dengan kasus HIV/AIDS. Berikut saya akan bacakan kasusnya di sini. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Pasien mengeluh sering batuk dan flu lebih dari 4 kali dalam 1 tahun. Sejak 2 minggu ini, pasien mengatakan sering diare dengan konsistensi cair dan lebih dari 5 kali dalam sehari. Badan terasa lemah, letih, tidak nafsu makan, kesulitan menelan dan mengatakan bahwa merasa haus serta berat badannya turun. Pasien mengatakan dia cemas karena belum membaik serta anak istrinya mau makan apa saat ia dirawat di rumah sakit. Hasil pengkajian, badan tampak kurus, bibir kering, lidah bercak putih dan terdapat stomatitis. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 100/70, nadi 110 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36 Celcius, tinggi badan 160 cm, dan berat badan sebelum sakit 50 kg, dan berat badan sekarang 40 kg, dengan indeks massa tubuh 16,4 kg per meter kubik atau di bawah underweight. Baiklah, berikut saya akan bacakan format pengkajian asuhan keperawatan. Inisial klien Tuan M, usia 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kertapati, agama Islam. Dan status kesehatan saat ini untuk keluhan utamanya yaitu pasien mengeluh sering batuk dan flu lebih dari 4 kali dalam 1 tahun dan sering diare dengan konsistensi cair dan lebih dari 5 kali dalam sehari. Untuk faktor predisposisi memiliki riwayat free sex sebelum menikah, dan untuk faktor presipitasi, klien mengatakan lebih sering melakukan hubungan seks melalui anal seks, di mana anus lebih mudah terinfeksi virus HIV karena hanya terdapat membran mukosa rektum yang tipis dan mudah robek. Anus sering terjadi lesi. Kemudian untuk data subjektif, pasien mengatakan diare dengan konsistensi cair dan lebih dari 5 kali dalam sehari, badan terasa lemah dan letih. Yang kedua, pasien mengatakan tidak nafsu makan, kesulitan menelan dan mengatakan merasa haus serta berat badannya turun. Yang ketiga, pasien mengatakan dia cemas karena belum membaik serta anak istrinya mau makan apa saat ia dirawat di rumah sakit. Untuk data objektifnya di sini, 1. Badan tampak kurus, bibir kering, lidah bercak putih dan terdapat stomatitis. Yang kedua, hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 100/70, nadi 110 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 37 Celcius, tinggi badan 160 cm, berat badan sebelum sakit 50 kg, dan berat badan sekarang 42 kg, dengan indeks massa tubuh 16,4 kg, di bawah underweight. Yang ketiga yaitu pemeriksaan laboratorium, didapatkan Hb 10,2 gram, kemudian leukosit 7.300, trombosit 476.000, basofil 0%, eosinofil 0%, nefrofil segmen 75%, limfosit 11%, monosit 14%, dan SGOT 29, SGPT 24, ureum 25 mg, kreatinin 0,8 mg, HbSAg non-reaktif, dan anti-HIV positif reaktif. Untuk riwayat kesehatan terdahulu, pasien tidak pernah mengalami kecelakaan, belum pernah mengalami operasi, dan tidak ada penyakit kronis, serta belum pernah masuk rumah sakit. Untuk alergi sendiri, pasien mengatakan tidak ada alergi, dan kebiasaan, pasien memiliki kebiasaan merokok serta kopi. Untuk riwayat keluarga, pasien mengatakan dalam keluarganya tidak ada penyakit menular atau penyakit keturunan lainnya, dan pasien merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Berdasarkan dari data DO dan DS, untuk masalah keperawatannya di sini ada masalah keperawatan pada domain kedua yaitu nutrisi. Dengan data subjektif, pasien mengatakan sering diare dengan konsistensi cair dan lebih dari 5 kali dalam sehari, tidak nafsu makan, kesulitan menelan, dan mengatakan bahwa badan terasa lemah, letih, merasa haus, serta berat badannya turun. Dengan data objektif, badan tampak kurus, bibir kering, lidah bercak putih, dan terdapat stomatitis. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 110 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36 Celcius, tinggi badan 160 cm,
berat badan sebelum sakit berat badan sebelum sakit 50 kg dan berat badan sekarang 42 kg dengan indeks massa tubuh 16,4 underweight. Dengan masalah keperawatan, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, dan kekurangan volume cairan. Kemudian pada domain 3 yaitu eliminasi dengan data subjektif, pasien mengatakan sering diare dengan konsistensi cair dan lebih dari 5 kali dalam sehari, serta badan terasa lemah dan letih. Dengan data objektif, badan tampak kurus dan bibir kering. Dengan masalah keperawatan, diare. Lalu yang selanjutnya yaitu pada domain ke-9, dengan data subjektif, pasien mengatakan dia cemas karena belum membaik, serta anak istrinya mau makan apa saat ia dirawat di rumah sakit. Dan data objektif, pasien dapat berkomunikasi secara terbuka, pasien tampak sabar dengan penyakitnya saat ini dan tampak bingung. Dengan masalah keperawatan yaitu ansietas. Kemudian yang terakhir adalah domain ke-11 yaitu keselamatan dan perlindungan. Dengan data subjektif, pasien mengatakan tidak nafsu makan, kesulitan menelan, dan mengatakan bahwa badan terasa lemah, letih, merasa haus, serta berat badannya turun. Dengan data objektif, badan tampak kurus, bibir kering, lidah bercak putih, dan terdapat stomatitis, leukosit 7.300, trombosit 476.000, basofil 0%, eosinofil 0%, nefrofil segmen 75%, limfosit 11%, dan monosit 14%. Dengan masalah keperawatan, risiko infeksi. Untuk pengkajian pemeriksaan fisik di sini yang pertama yaitu sistem respirasi. Dengan data objektif, pasien mengatakan tidak sesak napas. Infeksi RR 20 kali per menit, palpasi normal, perkusi sonor, dan auskultasi teratur. Untuk sistem kardiovaskuler, pasien mengatakan tidak ada masalah jantung, infeksi normal, palpasi tidak ada kardiomegali, perkusi tidak pekak atau redup, auskultasi tekanan darah 100/70. Untuk sistem persarapan, pasien mengatakan semuanya normal, dengan 12 saraf kranial berfungsi dengan baik, refleks fisiologis, bisep positif, tricep positif, dan patella positif. Kemudian refleks patologis, Babinski positif, kering positif, dan Brunski positif. Kemudian sistem perkemihan, klien mengatakan dia jarang kencing, infeksi simetris, palpasi tidak ada edema, perkusi normal. Kemudian untuk sistem pencernaan, pasien mengatakan nafsu makannya berkurang, dengan infeksi simetris, palpasi tidak nyeri, perkusi tidak timpani dan redup, auskultasi bising usus normal. Kemudian sistem muskuloskeletal, pasien mengatakan tidak ada nyeri pada ototnya. Infeksi, pasien tampak kurus, palpasi normal. Kemudian sistem integumen, pasien mengatakan kulitnya kering. Infeksi, kulit tampak kering, palpasi kulit kering. Pasien untuk sistem endokrin, pasien mengatakan tidak ada edema di lehernya. Infeksi normal, palpasi normal. Lalu sistem penginderaan, pasien mengatakan tidak ada masalah dalam penglihatannya, infeksi jernih, isokor, merah jambu, serta ikterik, palpasi tidak ada ikterik. Kemudian pendengaran, pasien mengatakan tidak ada masalah dalam pendengarannya, infeksi normal, tidak ada sekret, dan palpasi normal. Untuk hidung, pasien mengatakan pasien mengeluh sering batuk dan flu lebih dari 4 kali dalam 1 tahun, infeksi hidung simetris, tidak ada napas cuping hidung, palpasi normal. Untuk pengkajian psikososial, pasien mengatakan setiap penyakit pasti ada obatnya dan dia selalu berdoa agar disembuhkan. Dan untuk reaksi saat berinteraksi kooperatif, status emosional cemas, pasien mengatakan dia belum kunjung sembuh dan khawatir anak istrinya mau makan apa jika dia tidak bekerja. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang di sini ada pemeriksaan laboratorium yaitu Hb, leukosit, trombosit, basofil, eosinofil, nefrofil, limfosit, monosit, SGOT, SGPT, ureum, kreatinin, HbSAg, dan anti-HIV. Untuk terapi yang sudah dijalani di sini yaitu asam folat tablet 3 kali 1, kemudian infus kain 3B 20 GTT per menit, ketoconazole tablet 200 mg 3 kali 1,
Cotrimoxazole tablet 960 mg 2x1 dan antiretroviral yaitu stafudin, lamivudin, dan nevirapudin. Untuk analisa datanya di sini, DS pasien mengatakan sering diare dengan konsistensi cair dan lebih dari 5 kali dalam sehari, badan terasa lemah dan letih. DO badan tampak kurus, bibir kering, hasil pemeriksaan fisik tekanan darah 100/70, nadi 110, RR 20 kali per menit, tinggi badan 160 cm. Kemudian BB sebelum sakit 50 kg dan BB setelah sakit 40 kg dengan indeks massa tubuh 16,4 dengan masalah keperawatan yaitu diare. Yang kedua yaitu masalah keperawatan kekurangan volume cairan. Dengan DS, pasien mengatakan sering diare dengan konsistensi cair dan lebih dari 5 kali dalam sehari, mengatakan bahwa badan terasa lemah dan letih, merasa haus. Sedangkan DO, tampak lemah, badan tampak kurus, bibir kering, lidah bercak putih, dan terdapat stomatitis. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dengan DS, pasien mengatakan sering diare dengan konsistensi cair dan lebih dari 5 kali dalam sehari, tidak nafsu makan, kesulitan menelan, dan mengatakan bahwa badan terasa lemah, letih, serta berat badannya turun. Dan DO di sini pasien tampak kurus, serta berat badan sebelum sakit 50 kg dan berat badan setelah sakit 42 kg. Diagnosa ketiga yaitu resiko infeksi. Dengan DS, pasien mengatakan tidak nafsu makan, kesulitan menelan, dan mengatakan bahwa badan terasa lemah, letih, merasa haus, serta berat badannya turun. Dengan DO, HB 10,2 gram, leukosit 7.300, trombosit 476.000, basofil 0%, eosinofil 0%, nefrofil segmen 75%, limfosit 11%, dan monosit 14%. Kemudian diagnosa yang terakhir yaitu ansietas. Dengan DS, pasien mengatakan dia cemas karena belum kunjung sembuh, serta memikirkan istri dan anaknya mau makan apa jika dia dirawat di rumah sakit. Dengan DO, pasien dapat berkomunikasi secara terbuka, pasien tampak sabar dengan penyakitnya dan tampak bingung. Di sini untuk daftar masalah keperawatannya ada 5, yaitu diare, kekurangan volume cairan, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, resiko infeksi, dan ansietas. Dengan prioritas masalah keperawatan yaitu yang pertama diare, yang kedua kekurangan volume cairan, yang ketiga ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, yang keempat resiko infeksi, dan yang kelima ansietas. Dengan diagnosa keperawatan, 1. Diare berhubungan dengan malabsorpsi ditandai dengan defekasi feses cair 5 kali dalam 24 jam. Yang kedua yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif ditandai dengan penurunan berat badan, membran mukosa kering, dan haus serta diare. Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien ditandai dengan berat badan menurun di bawah 10%. Lalu diare, tidak nafsu makan, sariawan di rongga mulut, serta ketidakmampuan memakan makanan. Yang keempat yaitu resiko infeksi ditandai dengan imunosupresi, penurunan hemoglobin, serta perubahan leukosit. Dan yang kelima yaitu ansietas berhubungan dengan perubahan besar atau status kesehatan ditandai dengan bingung dan pasien menyatakan cemas. Anak istrinya mau makan apa saat ia dirawat. Baiklah, untuk rencana keperawatan di sini dengan diagnosa pertama yaitu diare berhubungan dengan malabsorpsi ditandai dengan defekasi feses cair lebih dari 5 kali dalam sehari dengan label NOC, eliminasi usus, dan label NIC yaitu manajemen diare maksud saya. Kemudian untuk diagnosa kedua yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif ditandai dengan penurunan berat badan, membran mukosa kering dan haus serta diare dengan label NOC yaitu hidrasi dan label NIC manajemen elektrolit atau cairan. Lalu untuk diagnosa yang ketiga yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien dan ditandai dengan berat badan turun di bawah 10%
serta tidak nafsu makan, sariawan di rongga mulut, dan ketidakmampuan memakan makanan dengan label NOC yaitu status nutrisi dan label NIC yaitu manajemen nutrisi. Kemudian untuk diagnosa yang keempat yaitu resiko infeksi ditandai dengan imunosupresi yaitu penurunan hemoglobin dan perubahan pada leukosit dengan label NOC yaitu status imunitas dan label NIC yaitu kontrol infeksi. Lalu untuk diagnosa yang terakhir yaitu ansietas berhubungan dengan perubahan besar status kesehatan ditandai dengan bingung serta pasien menyatakan cemas anak istrinya mau makan apa saat ia dirawat di rumah sakit dengan label NOC yaitu tingkat kecemasan dan label NIC yaitu pengurangan kecemasan. Untuk implementasi dan evaluasi keperawatan di sini yaitu diagnosa yang pertama, diare berhubungan dengan malabsorpsi ditandai dengan defekasi feses cair lebih dari 5 kali dalam 24 jam. Dengan implementasi yang pertama yaitu memantau frekuensi dan pola defekasi, yang kedua tirah baring, yang ketiga diet makanan lemak, diet makanan lunak, tinggi kalori, tinggi protein, serta medikamentosa, asam folat tablet 3x1. Yang keempat yaitu menghitung kebutuhan cairan klien yaitu infus kain 3B 20 GTT per menit. Dan yang kelima yaitu menganjurkan pasien untuk memperbanyak minum. Dengan evaluasi di sini yaitu 1 hari kemudian subjek klien mengatakan BAB konsistensi feses cair dan sudah ada ampasnya. Dengan O kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/80, nadi 100 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36 Celcius, tinggi badan 160 cm, berat badan 50 kg dan berat badan sekarang 42 kg dengan indeks massa tubuh masih 16,4 dan pasien tampak lemas sedikit. Untuk P, intervensi teratasi sebagian dan dilanjutkan dengan memberikan terapi cairan, kemudian memberikan terapi obat-obatan antisekresin, antispasmolitik, antibiotik, dan observasi TTP pasien, serta lanjutkan intervensi. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, ditandai dengan penurunan berat badan, membran mukosa kering, dan diare. Dengan implementasi yang pertama, yaitu memantau TTP, yang kedua memonitor status dehidrasi meliputi pengkajian turgor, yang ketiga, menghitung kebutuhan cairan klien dengan memberikan infus kain 3B 20 GTT per menit, kemudian menganjurkan pasien untuk memperbanyak minum. Dengan evaluasi di sini, S, pasien mengatakan masih sedikit lemas, lemah, dan letih. Sedangkan O, kesadaran kompos mentis, kemudian turgor kulit masih lambat, kembali lebih dari 3 detik. Dengan A, yaitu tampak lemas sedikit. Dan untuk P sendiri intervensi teratasi sebagian dan dilanjutkan dengan memberikan terapi cairan, memberikan terapi obat-obatan antisekresin, antispasmolitik, antibiotik, dan observasi TTP pasien serta melanjutkan intervensi. Lalu untuk diagnosa yang ketiga yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien ditandai dengan berat badan turun di bawah 10%, diare dan tidak nafsu makan serta sariawan di rongga mulut dan ketidakmampuan memakan makanan. Dengan implementasi yang pertama yaitu diskusikan dan jelaskan tentang pembatasan diet atau makanan berserat tinggi, berlemak, dan air terlalu panas atau dingin. Serat tinggi, lemak, atau terlalu panas dingin dapat merangsang atau mengiritasi lambung dan saluran usus. Lalu yang kedua yaitu monitor TTP pasien. Yang ketiga memberikan jam istirahat tidur serta mengurangi kegiatan yang berlebihan, situasi yang nyaman, rileks, dan merangsang nafsu makan. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya seperti diet makanan lemak, tinggi kalori, tinggi protein, medikamentosa, dan farmakologis yaitu asam folat tablet 3x1 serta monitor cairan IPPD dengan infus kain 3B 20 GTT per menit. Dengan evaluasi di sini pasien mengatakan masih sedikit lemas, lemah, dan letih, kesadaran kompos mentis, sudah ada nafsu makan, kemudian masih tampak lemas sedikit,
Dan untuk P, intervensi teratasi sebagian dan dilanjutkan dengan satu, memberikan terapi cairan, yang kedua memberikan terapi obat-obatan, yang ketiga diet makanan berserat, berlemak, panas, dan dingin, yang keempat yaitu observasi TTP pasien, yang kelima anjurkan pasien untuk beristirahat dan menghabiskan makanan yang telah disajikan, dan yang keenam yaitu intervensi dilanjutkan. Kemudian untuk diagnosa yang keempat yaitu resiko infeksi ditandai dengan imunosupresi, penurunan hemoglobin dan perubahan leukosit dengan implementasi yang pertama yaitu memberikan jam istirahat tidur serta kurangi kegiatan yang berlebihan, situasi yang aman, rileks yang akan merangsang nafsu makan pasien. Kemudian yang kedua yaitu mengajarkan teknik 6 langkah mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga menganjurkan untuk rajin menggosok gigi. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Kemudian monitor cairan IPPD yaitu Infuscain 3B20 GTT, lalu obat-obatan yaitu ketoconazole, kemudian cotrimoxazole, lalu antiretroviral. Kemudian untuk evaluasi yaitu S, pasien mengatakan sudah ada nafsu makan, masih kesulitan menelan dan mengatakan bahwa badan masih lemah, letih, serta berat badannya belum naik. Kemudian untuk O, kesadaran kompos mentis, pasien tampak lemas, badan tampak kurus, bibir masih kering, lidah masih bercak putih, dan terdapat stoma tipis. Dan untuk hasil labnya sendiri, hemoglobin 11,2, leukosit 8.300, trombosit 430.000, kemudian untuk basofil 0,5%, eosinofil 0,5%, nefrofil segmen 65%, limfosit 15%, dan monosit 10%. Pasien masih tampak lemas, dan untuk P, intervensinya di sini sebagian teratasi dan dilanjutkan dengan memberikan jam istirahat tidur situasi yang nyaman, rileks, dan merangsang agar nafsu makan pasien terangsang. Kemudian yang kedua yaitu mengajarkan teknik mencuci tangan. Yang ketiga yaitu mengajarkan untuk terus rajin menggosok gigi. Lalu yang keempat yaitu kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, yaitu obat-obatan serta monitor cairan. Kemudian yang terakhir yaitu ansietas berhubungan dengan perubahan besar status kesehatan, ditandai dengan bingung dan pasien mengatakan dia cemas anak istrinya mau makan apa di rumah saat dia dirawat di rumah sakit. Dengan implementasi di sini yaitu melakukan pendekatan terapeutik kepada pasien seperti perkenalan dan mendengarkan ceritanya agar membangun rasa percaya antara perawat dan pasien serta rasa aman. Kemudian yang kedua yaitu menganjurkan keluarga agar ada dan selalu mendampingi pasien. Yang ketiga yaitu mengajak pasien untuk berkeliling atau mengaji, membaca buku untuk mengalihkan perasaan cemasnya. Kemudian yang keempat yaitu mengajarkan teknik relaksasi napas dalam pada pasien dan teknik hipnotis 5 jari. Yang kelima yaitu mengkaji tanda verbal dan non-verbal pasien terkait dengan rasa cemasnya. Dan untuk evaluasi di sini, S, pasien mengatakan masih sedikit cemas. O, pasien kesadaran kompos mentis, pasien tampak ditemani istri dan anaknya. Kemudian A, tampak masih sedikit bingung. Dan untuk P, intervensi sebagian teratasi dan dilanjutkan. Yang pertama yaitu observasi TTP pasien, yang kedua observasi kecemasan pasien, yang ketiga terus mengajarkan teknik relaksasi napas dalam serta teknik hipnotis 5 jari agar mengurangi kecemasan yang pasien rasakan. Kemudian yang keempat yaitu melakukan aktivitas lainnya seperti membaca atau mengaji dan lainnya. Baiklah, sekian laporan kasus pengkajian keperawatan medikal bedah dengan kasus HIV yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.